Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Nufrianti, calon guru penggerak angkatan 10, berasal dari SMP Negeri 2 Batanggansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan yang mendalam tentang pengajaran dan pendidikan. Baginya, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu dari guru ke murid, melainkan proses membangun karakter dan kemandirian individu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah diarahkan untuk mengembangkan semua aspek kehidupan manusia, baik fisik, intelektual, maupun spiritual, sehingga menciptakan manusia yang utuh dan harmonis dengan lingkungannya. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada siswa, di mana setiap anak harus diperlakukan sebagai individu yang unik dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Konsep Ingarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani mencerminkan filosofi beliau tentang bagaimana seharusnya pendidikan dan pengajaran dijalankan, di mana pendidik harus menjadi contoh, menginspirasi dari tengah, dan mendukung dari belakang. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa dalam kegiatan pembelajaran, di sini pembelajaran masih berpusat pada guru sebagai sumber ilmu. Selain itu, tidak memahami kebutuhan anak untuk merdeka belajar. Dalam hal ini, guru juga harus selalu di depan dan memberi contoh. Siswa harus selalu mendengarkan saya menyampaikan materi dengan duduk tenang dan tertib. Dalam proses pembelajaran, target utama saya adalah menuntaskan materi tanpa memahami karakteristik murid. Pembelajaran dianggap sudah berhasil jika nilai murid sudah mencapai KKM. Kemudian menuntut murid untuk menguasai materi yang selalu saya berikan. Selain itu, saya juga membuat aturan sendiri dan memberi sanksi bagi murid yang tidak melaksanakan aturan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa proses pembelajaran harus secara menyeluruh. Dalam hal ini, pembelajaran harus mementingkan aspek-aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selanjutnya, subjek pembelajaran adalah murid. Dalam hal ini, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi. Selanjutnya, tugas guru adalah menuntun. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kemudian, guru di sini harus memberikan kemerdekaan belajar kepada anak. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga menyadari bahwa ternyata belajar itu harus menyenangkan. Dalam kegiatan pembelajaran, anak-anak harus merasa nyaman dan senang. Selain itu, kognitif juga harus diselaraskan dengan budi pekerti. Pendidik juga harus memahami karakteristik murid. Dalam hal ini, pendidik harus mengetahui bagaimana gaya belajar, kemampuan menyerap pelajaran, bagaimana kebiasaannya, bakat dan minat dari murid tersebut. Selain itu, pendidikan juga harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh lingkungan dan zamannya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam hal ini, langkah awal saya adalah membenahi pola pikir bahwa pendidik harus bisa menjadi tuntunan dan teladan. Kemudian, menebalkan laku dan budi pekerti murid dengan melakukan pembiasaan sesuai dengan sosial budaya di lingkungan murid. Selanjutnya, membuat kesepakatan kelas yang dirumuskan bersama agar menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Selanjutnya, menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid, memerdekakan dan menyenangkan, serta pembelajaran yang bervariatif.
Selanjutnya yang akan saya terapkan adalah menyajikan pembelajaran sesuai dengan kodrat murid dengan tetap menuntun agar murid tidak kehilangan arah. Kemudian, di sini guru memberikan keteladanan baik dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Selain itu, menerapkan pembelajaran dengan sistem AMONG, artinya guru menuntun, bukan menuntut. Terakhir, mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Itulah tadi pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.1. Semoga video ini menginspirasi bagi kita semua sebagai pejuang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.